Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik, Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu Inilah takdir yang akan kamu terima di tahun ini. Oke Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi, bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Baik. Di sini kita punya Six of Cups. Kartu kedua. Di sini ada The Chariot. Kartu ketiga. Di sini kita punya The Fool. Kartu keempat. Di sini ada Wheel of Fortune. Kartu kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Dan kartu yang keenam, di sini ada Five of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya Four of Cups. Oke, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, kartu ini menggambarkan kejenuhan, rasa bosan, situasi yang gak nyaman bertahun-tahun lalu ataupun yang kamu alami di tahun sebelumnya. Tetapi dengan adanya hal ini, dengan keadaan ini, kamu benar-benar mampu merubah mindsetmu, cara pandangmu, cara berpikirmu, ataupun caramu menyikapi setiap permasalahan yang terjadi benar-benar dari sudut pandang yang terbuka dan positif. Sehingga menyebabkan di tahun ini kamu akan benar-benar mendapatkan situasi yang lebih baik, yaitu kamu akan jauh dari rasa bosan, jauh dari kesedihan, ataupun keadaan di dalam hidupmu mulai berkelimpahan, mulai bergelimangan, bukan saja finansial, tetapi juga hal-hal baik lainnya, seperti hubungan silaturahmi yang hangat, hubungan pertemanan yang positif, ditambah mulai ada kebahagiaan dan kenyamanan di tahun ini yang akan mampu kamu persembahkan untuk orang-orang yang kamu sayangi. Nah, kenapa ini semua bisa terjadi? Mungkin inilah yang dikatakan takdir. Kamu menemukan cahaya takdirmu justru di saat dalam keadaan sulit. Di saat kamu berada di titik terendah di dalam kehidupanmu. Dan pada akhirnya titik terendah inilah yang mengangkat derajatmu, mengangkat dirimu setinggi-tingginya menjadi semakin bersinar di tahun ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan kamu mau ikhlas, mau redo di dalam menerima semua yang terjadi di dalam hidupmu. Walaupun dulunya kamu berusaha keras, berjuang mati-matian, tetapi nggak pernah berhasil, selalu gagal. Ditambah kamu selalu disalahfahami, dimusuhin, dianggap remeh dari orang-orang sekitar. Nggak masalah bagimu. Kamu coba memandang semuanya dari sudut pandang yang berbeda, dari sudut pandang yang positif. Nah, maka dari situlah akhirnya hari demi hari, tahun demi tahun, pribadimu, karaktermu terasah menjadi semakin tangguh, semakin dewasa, dan semakin mampu
menempatkan hati dan pikiranmu di tempat-tempat yang tepat. Sehingga ya, keadaan sulit, situasi yang gak memungkinkan tidak akan mampu mengganggu konsentrasimu untuk terus maju. Tidak akan mampu menghilangkan fokusmu untuk terus berkembang. Sehingga apa yang kamu lakukan mulai membuahkan hasil-hasil yang baik di tahun ini. Seperti kegiatanmu semakin maju, pekerjaan semakin oke, bisnis usaha semakin berkembang. Karena apa? Karena kamu semakin menguasai bidang kegiatanmu. Yang dulunya teman, sahabat enggan dekat denganmu, takut ya dekat-dekat kamu, takut dimintain tolong. Nah, baru-baru ini mereka yang cari-cari kamu. Karena apa? Karena mereka sadar ternyata mereka ini salah selama ini ngucilkan kamu. Toh dengan kamu berdiri sendiri, kamu juga menjadi semakin baik, menjadi semakin mampu mengangkat kehidupanmu. Nah, dari situlah mereka ingin memperbaiki hubungan. Seperti lingkungan yang dulunya selalu memandangmu secara negatif. Lihat tuh si dia, kerja mati-matian, usaha dari pagi sampai petang, tapi nggak pernah berhasil. Akhirnya, keadaan berbalik. Di saat kamu berhasil, keadaanmu lebih baik. Barulah mereka mengerti. Oh, ternyata kita salah loh menganggap si dia kayak gitu. Nah, yang beberapa ada yang datang minta maaf, ngakuin kesalahan, ingin memperbaiki hubungan. Nah, ini juga menjadi berkah tersendiri untuk hidupmu. Dengan hubungan silaturahmi yang semakin baik dengan siapapun, membuat kamu semakin optimis, semakin bersemangat, semakin fokus di dalam menjalankan hari-harimu, menggapai masa depanmu. Makanya, cahaya takdir yang kamu temukan, yang membuatmu semakin bersinar, justru kamu temukan di masa-masa terpurukmu, di masa-masa tersulitmu. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, benar kan? Jadi ini adalah gambaran dari masa lalu. Jadi memang masa lalu banyak memberi pelajaran berharga, banyak memberikan cerita indah, banyak yang meninggalkan, membekaskan kenangan-kenangan tersendiri di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau kita bisa memandangnya secara seimbang, menyikapinya dari dua belah sisi. Jadi masa lalu yang menyakitkan, mengecewakan, tentunya kita bisa menerima. Kita bisa mentolerir dan memaklumi serta memaafkan yang telah terjadi. Ataupun masa lalu yang membahagiakan, menyenangkan, membuat kita bahagia. Nah, ini akan menjadi kenangan tersendiri, kenangan yang indah yang akan bisa kita ceritakan nantinya bersama orang-orang yang berkaitan dulunya ada di masa lalu kita yang indah. Jadi, berangkat dari masa lalu, raihlah masa depan setinggi-tingginya, sebaik-baiknya, dengan terus berpandangan positif, dengan terus selalu menerima, bersyukur atas apapun yang kita miliki, ataupun atas apapun yang ada di dalam kehidupan kita saat ini. Yakinlah, hal baik, keberlimpahan, keberkahan bukanlah suatu hal yang mustahil bisa kita raih kalau benar-benar kita tekun, gigih, dan tetap optimis di dalam meraihnya. Oke, kita lanjut ke kartu yang kedua. Di sini kita punya The Chariot. Nah, Chariot adalah perjalanan kehidupan, ya. Perjalanan setiap proses di dalam hidupmu yang kamu lalui dengan penuh sukacita, dengan penuh pengertian, dengan penuh rasa percaya diri, rasa yakin, sehingga membuat kamu semakin mampu mengendalikan dirimu, mengelola pikiranmu, menjadi lebih tangguh, lebih fokus, sehingga membuat kamu mampu mengatasi permasalahan apapun di dalam kehidupanmu.
Dan pada akhirnya, di tahun ini, di tahun 2025, kamu sampai pada tujuanmu. Kamu bertemu dengan cahaya takdir yang membuatmu semakin bersinar dan semakin baik kehidupanmu di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang ketiga. Nah, di sini kita punya the Fool, ya. Mendadak hujan lebat ya, nggak apa-apa, kita lanjut aja. Nah, ini menggambarkan ya, di tahun ini, di tahun 2025 akan ada fase baru, akan ada siklus baru di dalam kehidupanmu. Tetapi dengan setiap halnya menjadi lebih baik dan lebih bisa kamu manfaatkan untuk semakin majunya kehidupanmu. Ya, tergambar jelas di kartu ini, kamu akan segera berlari kencang, membawa setiap harapan, setiap mimpimu untuk kamu raih. Dan tatapanmu tajam ke depan, tidak lagi menoleh ke belakang. Dan fase baru inilah yang akhirnya membuat kamu menentukan takdirmu menjadi semakin baik, semakin maju, dan semakin berkembang di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Wheel of Fortune. Nah, ini adalah keberuntungan atau keberkahan yang akan membawa perubahan yang baik, kemajuan yang besar, yang datang dengan cepat ke dalam kehidupan. Nah, kenapa keberkahan dan keberuntungan mulai hadir ke dalam kehidupanmu? Ini dikarenakan kamu benar-benar mampu bertumbuh dan berkembang, serta melewati setiap prosesmu dengan sangat baik. Justru di saatmu terjepit, di saat keadaanmu semakin sulit, kamu akan semakin mampu melakukan hal-hal yang luar biasa, membuat kamu mampu bangkit, membuat kamu mampu keluar dari keadaan sulit tersebut. Sehingga membuat semesta merasa yakin bahwa kamu pantas diberikan hal yang luar biasa di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang kelima. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, ini adalah situasi yang tidak baik-baik saja ya. Kekalahan, kekecewaan, kesedihan. Tetapi pada akhirnya situasi yang seperti inilah yang membuat kamu terus bangkit, yang membuat kamu semakin tangguh, yang membuat kamu semakin mampu berdamai dengan keadaan. Sehingga di saat kamu dikalahkan oleh keadaan, dikalahkan oleh situasi, kamu mencari cara jalan keluarnya bagaimana agar kamu tidak berlama-lama di dalam situasi sulit tersebut. Dan pada akhirnya, kekalahan ini menjadi sebuah kemenangan besar untukmu di tahun ini. Oke, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Five of Wands. Nah, benar kan? Jadi, seperti yang kita jelaskan di bottom of the deck tadi ya. Ini menggambarkan konflik, perdebatan, pertengkaran, perselisihan paham. Yang dulunya orang-orang takut dekat denganmu. Nah, baru-baru ini setiap konflik, setiap pertentangan, perdebatan, perbedaan pendapat, permusuhan mereda dengan sendirinya. Banyak yang ingin berbaikan, memperbaiki hubungan, meminta maaf, saling mengakui kesalahan, bahkan saling respek dan saling menghargai denganmu saat ini. Dikarenakan apa? Dikarenakan mereka baru mengerti bahwa apa yang mereka pikirkan tentang dirimu selama ini, bertahun-tahun sebelumnya, ternyata salah dan keliru. Ternyata kamu bukan orang yang selalu menggantungkan harapan kepada orang lain, memanfaatkan orang lain. Justru dengan kamu terus berdiri tegak sendiri, kamu bisa buktikan kepada mereka, kamu juga bisa maju, kamu juga bisa berhasil. Nah, yang dulunya teman-teman, sahabat takut dekat kamu, takut dimintain tolong. Nah, baru-baru ini, ya di tahun ini, mereka yang malah cari-cari kamu. Ajak nongkrong, ajak main. Dan inilah salah satu keberkahan yang terjadi untuk hidupmu
di tahun ini. Oke, saya kira itulah pembacaan kita kali ini, sahabatku, dan semoga temanku benar-benar akan semakin bersinar, semakin berkelimpahan, semakin mampu membawa setiap hal baik di dalam hidupmu. Sehingga berkah ini, keberhasilan ini akan membawa manfaat banyak, bukan hanya untuk dirimu, tetapi juga membawa kebaikan, membawa kebahagiaan untuk setiap orang yang ada di sekitarmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.